Nih, dia merasa memiliki kedudukan di sisi Allah karena kenapa? Dia pakai fashion ulama. Pakaiannya pakaian ulama. Pasti saya masuk surga. Seolah-olah dia dekat banget sudah dengan Allah. Hanya karena kenapa? Karena ittisam itu atau tarassumihi birusumihim. Ya memfigurisasi. Memfigurisasi dirinya dengan figur ulama. Pakaiannya, gaya bicaranya. Padahal ulama belum tentu juga dia mendapatkan posisi dekat dengan Allah. Kalau ulama tujuannya cuma ulama, gitulah. Atau apalagi majelis ulama, tujuannya cuma seperti itu gitu. Tujuannya ulama cuma untuk menjadi ulama. Ya, bukan liwajhillah tadi itu. Bukan darul akhirah. Ya jelas itu semuanya duniawi, palsu. Nggak apa-apa ya kan kebetulan karena kita punya perangkat sekarang. Kebetulan kita bisa mengaji di sini bersama-sama. Tapi jangan sampai begini. Jangan sampai kita itu merasa memiliki hanya karena saya duduk di sini, Anda duduk di sana, Anda merasa wah ini sudah sudah mendapatkan posisi tertentu di sisi Allah. Jangan. Anda hanya cukup yakin yang Anda lakukan ini amal Anda karena niat Anda begitu saja. Posisi jangan dulu. Jangan Anda ada nanti yang akan dijelaskan sebentar lagi itu ciri-ciri dari pecundang lainnya itu. Jadi jangan menghitung-hitung Allah gitu. Itu biasanya cirinya. Nanti insya Allah kita nyampe ke pembahasan itu di sesi kali ini. Jadi ciri orang yang dikuasai oleh setan itu salah satunya adalah membanyak-banyakkan harta, berlebih-lebihan, membangga-banggakan diri, dan dia merasa annahu indallahi bimakanah. Dia merasa punya posisi di sisi Allah, tempat khusus. Karena kenapa? Dia sudah tarossum birusumil ulama, birosmil ulama. Dia sudah tarossum birusumil ulama, dia sudah menggunakan seluruh perangkat figurisasi seorang ulama ulung, ulama handal, ulama yang tenar. Dia sudah menggunakan seluruh perangkat untuk memfigurisasi dirinya dengan figur seorang ulama. Pakaiannya ulama, gaya bicaranya ulama. Tapi yang perlu diingat kenapa istahwadha alaihi syaitan, kenapa orang ini dikuasai syaitan? Ya karena itu takalubihi ma'atakalubihi alad dunya. Karena sebenarnya di dalam dirinya itu adalah rakus dunia. Apa yang dimaksud rakus dunia? Haus akan pengaruh. Dengan ucapannya dia bisa mempengaruhi orang, dia haus akan itu. Saya bisa mempengaruhi orang. Haus pada kedudukan, rakus akan ketenaran, rakus pada materi. Sebenarnya itu. Kalau itu ada dalam hatinya, tidak. Dia termasuk orang yang istahwadha alaihi asyaitan. Maka figur tipologi orang ketiga ini adalah tipologi yang minal halikin wa minal hamqa al maururin, orang yang tertipu daya oleh jerat tipu daya setan. Orang yang dungu karena kenapa? Dikasih mainan dengan setan, kamu banyak santrinya. Bangga enggak? Ya, ceritakanlah ke orang. Ceritakan, banyak santrinya. Enggak, kalau dia nukoyah enggak banyak santrinya, paling 8.000, tapi dia tujuannya membangga-banggakan diri. Selesai urusannya sudah. Dia masuk ke golongan ini secara zahir, masuk ke golongan ini. Kalau ada dalam hatinya untuk takasur, sudahlah bangga-banggakan. Banggakan yang lain lah. Apanya gitu. Prestasinya, banggakan lagi. Membangga-banggakan aja. Bukan memberi motivasi, bukan apa, enggak. Dia cuma ingin nunjukkan, saya bagian dari orang-orang yang hebat. Nah, ini istahwadha alaihi asyaitan. Karena kenapa? Dia itu. Yaitu, sudah. Ma'ataka lubihi alad dunya. Memiliki kerakusan di dalam jiwanya. Ingin pengaruh, ingin ketenaran. Jelas halikin. Nah, kita lanjutkan. Idzir raja'u, karena sesungguhnya kenapa dia orang yang halik, kenapa dia orang yang binasa, kenapa dia seorang pecundang. Nah, ini kita lanjutkan pada sesi kali ini. Idzir raja'u, karena ar-raja, harapan. Karena harapan dari orang tersebut munqati'un, telah putus an taubatihi, dari taubatnya. Kenapa harapan taubatnya putus? Li dhannihi annahu minal muhsinin,
Lidhannihi, karena menyangkanya dia kepada dirinya itu annahu minal muhsinin. Karena menyangkanya dia termasuk orang-orang yang muhsinin, orang-orang yang muhsin, orang-orang yang baik dan memperbaiki. Al-muhsinin ini orang-orang yang baik. Hasan wa muhsin juga. Kalau muhsin ini hasan dan dia bisa memperbaiki orang. Dia merasa orangnya termasuk orang yang memperbaiki. Wa huwa ghafilun an qaulihi ta'ala. Wa huwa ghafilun, wa huwa, sementara dia itu ghafilun an qaulihi ta'ala, lupa, lalai dia itu dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kamu mengatakan apa yang kenapa kalian mengatakan apa yang tidak kalian kerjakan? Sama dengan yang kemarin. Pada sesi sebelumnya, na'muru bil khairi wa na'tihi wa la na'tihi. Na'muru bil khairi wa la na'tihi. Kami inilah orang-orang yang menyuruh kepada kebaikan, tapi kami sendiri tidak mengerjakannya. Wa nanha 'anil munkari. Kami ini orang-orang, atau anisyarri. Kami ini orang-orang yang mencegah dari keburukan. Nanha 'anisyarri wa na'tihi. Sementara kami sendiri melakukannya. Jangan begitu, tapi melakukan. Ini. Lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kalian itu mengatakan apa yang tidak kalian lakukan? Makanya memang paling bagus menurut Kiai Sepuh di sini mengambil istifadah ilmu itu dan mengambil kemanfaatan itu dengan cara mutola'ah kitab dan murajaah seperti yang kita lakukan hari ini. Karena dengan begini kan kita membaca apa yang telah disampaikan oleh Hujjatul Islam, oleh imam kita semua, Imam Al-Ghazali. Ini bukan pikiran kosong kita. Kalau saya tidak melakukan 1, 2 hal di sini itu, yang kita lakukan adalah memotivasi diri saya sendiri, ya kan? Saya berwasiat untuk saya dan untuk Anda sekalian. Itu dengan perantara buku ini. Tidak ngarang-ngarang sendiri, Anda harus begini, saya tidak melakukannya. Itu yang akan menjadi masalah nanti. Mengapa dia termasuk orang yang halikin? Karena harapannya terputus. Kenapa? Taubatnya sudah tidak ada harapan lagi. Munqati'un an taubatih. Dia ini terputus dari taubat karena kenapa? Merasa baik. Merasa orang yang memperbaiki. Dan dia lupa dengan firman Allah, lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kalian itu mengatakan apa yang tidak kalian kerjakan? Wa huwa mimman qala fihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa, dan adapun orang tersebut, mimman, termasuk dari golongan qala, yang berkata, fihim, tentang mereka, yang bersabda tentang mereka. Siapa yang bersabda? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang tipologi ketiga ini termasuk yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, ana min ghairi dajjali akhwafu alaikum minad dajjal. Saya, ana min ghairi dajjali, selain dajjal, akhwafu alaikum, lebih mengkhawatirkan, lebih takut atas kalian semua. Saya lebih mengkhawatirkan diri kalian semua daripada dajjal. Minat dajjal, daripada dajjal. Ada satu orang yang saya lebih khawatirkan daripada dajjal di antara kalian semua. Faqila, maka ditanyakan kepada Nabi, wa ma huwa ya Rasulullah, apa yang engkau lebih takutkan daripada dajjal itu ya Rasulullah? Faqala, maka Nabi menjawab, ulama usu. Ulama usu. Ulama su. Ilmuwan hitam. Ini.